Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza sa'a fi qulubil muridina law atal iradah wa yusijuhum ila suluki sabili sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-unsub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan ada di majelis yang penuh barakah, di tempat yang penuh barakah bersama orang-orang yang baik. Semoga pengajian yang kita adakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pulang dari tempat ini, semoga maksiat yang selama ini kita lakukan malam ini semuanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga aib kita ditutup oleh Allah dunia sampai akhirat. Dan yang terpenting, semoga berkah rotib dan berkah sholawat yang kita baca menjadi penyebab umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada orang tua kami Al-Habib Abu Bakar Al-Muhdar yang kami hormati beserta keluarga beliau yang hadir, kepengurusan kepanitiaan Majelis Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takdimi, dan keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Baitur Rahman yang kami hormati dan kami takdimi. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat wal afiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita sama-sama kembali bisa belajar syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya untuk disolawati, tetapi untuk diikuti. Kita bersolawat sama Kanjeng Nabi itu harus, Pak. Tapi tidak cukup hanya dengan solawat, tapi Kanjeng Nabi itu juga harus diikuti karena beliau memang diutus oleh Allah Ta'ala untuk kita ikuti. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la yakmulu imanukum, tidak mungkin kalian akan punya iman yang sempurna. Artinya apa, Beb? Ya tidak mungkin orang itu jadi Islam, orang beriman yang sempurna sampai kapan? Hatta takuna hawa kataba'an dimajitu bih, sampai hawa nafsu kamu itu mengikuti ajaranku, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau juga mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang dia itu menghidupkan sunnahku, artinya orang itu kembali mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, itu faqad ahabbani, maka dia telah membuktikan cintanya kepada saya. Jadi membuktikan cinta itu bukan hanya dengan sholawat, tapi membuktikan cinta itu juga
dengan kita menghidupkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dan kanjeng Nabi sendiri Bu yang matur, orang yang menghidupkan sunnah itu membuktikan cintanya sama saya. Kalau sudah membuktikan cinta, Beb, apa yang terjadi? Kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersamaku. Ada di mana? Di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Orang yang menghidupkan ajaranku faqad ahyani, maka dia menghidupkan aku lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa, Beb? Ya artinya orang yang menghidupkan ajaran kanjeng Nabi berarti dia sudah menghidupkan kanjeng Nabi lagi. Sebagaimana dulu kanjeng Nabi ketika masih hidup diberikan aman oleh Allah Ta'ala. Ketika ada kanjeng Nabi kondisi diberikan kestabilan oleh Allah Ta'ala. Ketika masih hidupnya Nabi Muhammad diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kanjeng Nabi oleh Allah Ta'ala diberikan keturunan yang barakah, diberikan keberkahan yang luar biasa Allah Ta'ala, sama. Kalau masyarakat Balong kemudian menghidupkan kembali kanjeng Nabi di desanya, dengan masyarakatnya cinta, guyub, solawatan, guyub, mengajarkan lagi, menghidupkan kembali ajaran kanjeng Nabi, masjidnya rame, kemudian yatim piatu disantuni, janda yang tidak mampu dicukupi, habis itu majlis ilmu diramaikan, sehingga nuansa Nabi Muhammad itu hidup di kampungnya. Apa yang terjadi? Yang dulu Allah berikan di zaman kanjeng Nabi akan terulang di zaman ini di daerah kita saat kita kembali menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, wa in kuntum ala safa khufratin minan nari fa'anqadahum minha. Muhammad kasih tahu, okay? Allah matur di Al-Quran, Muhammad kandanono mati, membalung kandanono. Apa Beb yang mau disampaikan? Dulu kamu tuh di pinggiran neraka, amal yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu sedikit demi sedikit menyebabkan kita masuk nerakanya Allah. Fa'anqada, kemudian ditarik, diselamatkan. Dengan apa cara Allah menyelamatkan? Dengan Allah utus orang yang paling mulia, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin Pak kanjeng Nabi ini manfaat menyelamatkan kita sampai kapan? Sampai kita sadar bahwa beliau datang ke sini bukan untuk menyusahkan, tapi datangnya kanjeng Nabi untuk menyenangkan kita. Rawuhnya kanjeng Nabi untuk menyelamatkan kita. Datangnya Nabi Muhammad untuk memberikan keberkahan kepada kita. Lalu kita ikut kanjeng Nabi, ajarannya kita hidupkan kembali. Di situ kita akan mendirikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Paham nggih? Makanya cok sampai ngomong, yang penting sholawatan Beb. Lah terus tak sembahyang, ya tidak bisa. Yang penting sholawat Beb, terus tidak puasa Ramadan, ya tidak bisa. Yang penting sholawat Beb, terus tidak bayar zakat, ya tidak bisa. Kanjeng Nabi itu bukan cuma disolawati, tapi untuk diikuti, dan itu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan gitu, waktu itu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, istri dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau waktu itu Bu jahit. Siti Aisyah itu jahit baju malam-malam. Saestu nggih, rumahnya kanjeng Nabi itu tidak ada lampunya. Zaman dulu mboten ono PLN, listrik, kabel itu belum ada. Lampunya itu pakai api. Siti Aisyah jahit. Rumahnya kanjeng Nabi tidak ada keramiknya Pak, langsung pasir. Waktu tengah-tengah jahit, jarumnya jatuh, masuk ke pasir. Ketika jarumnya jatuh, lampunya mati. Mari wes lampunya mati. Dom tadi itu jatuh ke pasir, peteng nyari tidak ketemu, pasir Pak. Jarumnya masuk ya tidak bisa dicari, tidak ketemu. Tidak lama masuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menunjukkan mukanya masuk Rasulullah di kamar itu terang, barak, kamarku barak. Loh, lampunya mati Beb, lampunya mati. Tapi yang masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari wajahnya keluar cahaya, satu ruangan terang,
Bahkan jarum yang terjatuh tadi itu bisa diambil. Ketika lihat kamarnya Siti Aisyah kubara terang sampai sulap, Siti Aisyah mengatakan ma'at wa kawajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka Aisyah, umat saya yang tidak bisa lihat wajah saya di hari kiamat. Maka Siti Aisyah mengatakan wa man la yaraka ya Rasulullah. Siapa umat panjenengan yang tidak bisa lihat jenengan wahai Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi jawab al-bakhil, orang yang pelit. Wa mal bakhil ya Rasulullah? Pelit yang gimana? Kok bisa umat sampai tidak bisa lihat wajahmu? Kanjeng Nabi matur al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit Aisyah, ketika dia dengar namaku, lidahnya tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru kami Sayyidi Habib Umar ketika beliau menyampaikan hadis ini matur, orang yang tidak merespon namanya Kanjeng Nabi itu bisa tidak ketemu Kanjeng Nabi Pak di akhirat. Apalagi orang yang tidak merespon syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuro nih, namanya saja sama sampai yang tidak direken itu bahaya. Kalau namanya saja itu tidak direken bahaya, apalagi tidak ngereken syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kita dengar cerita dari Habib Abu Bakar, orang ngangkat Quran sak lembar saja itu bisa diparingi hidayah. Apalagi bukan cuma ngangkat Qurannya, tapi memuliakan isinya dan mengamalkan kandungannya. Sebaliknya orang yang tadi itu tidak menghargai Al-Quran secara zahirnya dosa, apalagi tidak menghargai Al-Quran segi batinnya, itu tambah berbahaya. Makanya jamaah pengajian Al-Hidayah Balung, malam ini saya akan menyampaikan satu hadis saja, tidak panjang lebar. Yang mana satu hadis ini inti kenapa beliau diutus oleh Allah Ta'ala mampir ke alam dunia ini. Buat apa sih Kanjeng Nabi nyeper mampir ke alam dunia ini untuk apa? Untuk apa? Pak, Kanjeng Nabi Pak mampir alam dunia. Tidak perlu sebetulnya, tidak level dunia ini untuk Nabi Muhammad SAW. Surga untuk Kanjeng Nabi itu belum kelasnya. Rasulullah makan makanan surga, minta maaf kalau harus seimbang. Makanan surga itu sama Kanjeng Nabi itu tidak level. Harusnya Kanjeng Nabi makan yang lebih enak. Tapi Kanjeng Nabi mau ke dunia makan roti sama cuka. Kadang-kadang perutnya diganjel batu 3 batu. Kadang-kadang beliau jalan kaki ada di kota Madinah. Ngemper di pasar kota Mekah dodolan kain kulaan ambil Siti Khadijah. Kanjeng Nabi mikul. Kanjeng Nabi kadang-kadang berdarah dan macam-macam. Kesemuanya beliau itu lakukan karena mendapatkan misi dari Allah. Pertanyaannya, apa misi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau menyampaikan, dan hadis ini ditulis oleh Habibil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah. Rasulullah mengatakan, ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin walakin ansabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kanjeng Nabi mengatakan, ma uhiya ilayya, saya sama Allah dikasih wahyu bukan untuk an ajma'al mal, untuk saya itu mengumpulkan harta, bukan untuk nyuruh kamu mengumpulkan uang, wa aku minat tajirin, dan menjadi orang yang ambisi sama urusan dunia. Kanjeng Nabi matur, saya ini perlu mampir ke dunia, saya perlu dikasih wahyu sama Allah bukan untuk apa-apa, bukan untuk mengajarkan kamu ribut urusan dunia dan ambisi dengan urusan dunia. Bukan. Kenapa Beb? Karena Kanjeng Nabi tahu Pak, dunia ini tempatnya kita mampir. Tidak ada Pak orang hidup selama-lamanya di dunia. Ada. Saya kompak, ada. Tidak ada Pak.
Saya pengen lihat mana orang yang hidup selama-lamanya. Tidak ada. Kanjeng Nabi saja wafat. Rasulullah saja meninggal, apalagi kita. Makanya Rasulullah ngomong, aja pati kedunyan. Dosa ambisi. Percuma. Karena semuanya mau ditinggal. Tidak mau dibawa. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad ketika menyampaikan ini, sahabat tanya, Rasulullah, terus gimana dunia ini? Apa kata Rasulullah? Mundu khalaqaha la yanduru ilaiha. Mulai pertama dicipta sama Allah, tidak pernah ditoleh. Lau kanatid dunya indallah kita dilu janahal ba'ud wa masaka kafira min hasar batamain. Kalau seandainya dunia itu di hadapan Allah itu regone sak sayape nyamuk, wong kafir yang bisa ngombe. Kalau seandainya dunia itu di hadapan Allah seperti sayapnya nyamuk, orang kafir tidak bisa minum. Orang kafir bukan cuma minum, Pak, duwe gedung montore api, lebih kaya dari kita. Menunjukkan apa? Dunia di hadapan Allah sak sayapnya nyamuk tidak ada. Nilainya itu tidak ada. Mulai pertama dicipta tidak pernah ditolak sama Allah Ta'ala. Bukan itu penilaian Allah Ta'ala. Bukan dunia itu yang menjadi penentu kita selamat apa enggak di akhirat. Bukan kemuliaan itu dengan uang. Enggak. Kemuliaan bukan dengan jabatan. Enggak. Fa inna izzata lillah wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu miliknya Allah. Kemuliaan itu miliknya Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan itu untuk orang-orang yang beriman. Walakinal munafik la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik tidak tahu. Wong non muslim itu gak paham. Dipikir mulia itu uang. Sukses itu pangkat. Berpendidikan itu ijazah. Dipikir hidup enak itu dengan jaminan gaji tetap setiap bulan. Batin. Walakinal munafik la ya'lamun. Mereka tidak tahu yang sebetulnya. Apa yang mereka ketahui? Ya'lamuna dhahiral hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu dunia secara kasat mata, dohirnya saja. Cuma semerep dunia itu pecis, dunia itu jabatan, dunia itu kedudukan. Itu tak rune. Terus akhiratnya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tidak tahu apa-apa urusan akhirat. Mereka tidak paham kalau masih ada kubur. Mereka tidak paham kalau masih ada barzah. Mereka tidak tahu kalau ada sirat. Mereka tidak tahu kalau ada mizan. Dan mereka lupa kalau harus tanggung jawab di depan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, ada apa? Ada apa kita ini di dunia sudah tahu umurnya pendek, terbatas, mari ngono, sampai hidup cuma ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya kalau mati tidak dibawa. Sampai mati sarung BHS regorong 1.500.000, sampai mati sesuk yang bangkang kan gitu nggih. Iki abaya ori pira regane 2.500.000. Sampai sesuk mati tetap nggih pakai kafan, dilepas semuanya. Ajamnya dilepas, HP-nya dilepas, tidak ada yang dibawa. Sampai tahu ketika uang nggih, pecis, uang dinar, uang dirham itu pertama kali dicetak, itu iblis dari kerajaannya datang. Lalu uang dinar dan uang dirham ini diambil. Wa wada'a ala jabhatih. Kemudian si iblis tadi itu meletakkan uang dinar dan dirham ada di kepalanya, di dahinya. Kemudian wa gabbalahuma. Uang tadi dicium sama iblis. Terus iblis masuk manggil setan. Setan dipanggil, anak buah iblis ki diceluk. Terus iblis ngomong gini, man ahabbakuma fahuwa abdi haqqan. Wahai dinar, wahai dirham, wahai pecis, wahai rupiah, wahai dolar, wahai real, uang, man ahabbakuma fahuwa abdi. Yang cinta sama kamu, yang rebutan kamu, mengukur segala-galanya dengan kamu, abdi, dia hambaku, bukan hambanya Allah. Akhirnya apa? Pikirannya duit. Dan akhirnya ketika setan tahu, Pak, akhirnya setan diberikan tugas oleh iblis untuk merusak agama kita, merusak rumah tangga kita, merusak totoan negara kita, rusak kita punya semuanya dengan apa? Dengan itu, uang. Akhirnya setan itu yaidukumul faqr. Setan itu bisi-bisi, Pak, Riko melarat, Pak, kadungnya nyolong melarat. Kamu udah ngambil uang masjid nanti melarat. Kamu nanti kalau udah ngambil uang ini melarat. Kalau kamu tidak ngambil ini melarat. Terus dibisi-bisi melarat demi Allah.
Saya sama antum sebelum lahir di dunia ini rezekinya sudah ditulis, tidak bakal kurang, tidak bakal nambah, dan tidak bakal mati sebelum habis rezekinya. Cuma saestu Pak, setan ini tahu, bisi-bisi nyolong dulur. Togel iku tukuan petang nomor koyo tembus, tukuan cepetan gitu iku. Iki karena petang Pak, nyonya gremeng-gremeng dituku kan gitu iku. Nah gitu tembus njiwo tuyul dulur, tuyul. Mbak saiki gak usumi mbah tuyul mbah, ya grandong diwute. Mari ngono iku toko sebelah santetan swantet. Yang dicari apa? Pecis, Pak. Padahal uang sampean sebelum lahir itu di perutnya ibu sudah ditulis. Sampean ngoyo kalau takdirnya tidak dapat ya tidak dapat. Makanya Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu an dalam hikam beliau mengatakan sawabiqul himam la takhtarikal aswarul aqdar. Sak ngoyo-ngoyonya kamu tidak mungkin bisa menembus benteng takdir Allah. Sampean ngoyo, takdirnya 50. Sampean kerja 21 jam, ya 50. Ngoyonya sampean tidak bisa menembus benteng takdir Allah. Masalahnya cerita niku digawe be Allah Taala, wis disulis kabeh. Setan bisi-bisi, cepetan, kan kurang duit kurang. Padahal kita harusnya beriman bahwa uang kita tidak bakal nambah, tidak bakal kurang, justru akan bertambah keberkahannya kalau kita berikan kepada yang lain. Dan itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Terus Kanjeng Nabi ngomong, saya ini diutus sama Allah mampir ngilingno kamu. Aja kabeh-kabeh diukur duit dulur. Jangan semuanya uang, habis kita. Apa? Tidak ada artinya. Al-Walid, abah saya Habib Faisal, bilang ngomong sama saya anaknya dan saya dengar langsung. Apa kata Abi? Orang yang kerja targetnya punya aset. Orang kerja targetnya memperbanyak dompet dan isinya ATM, ini orang tertipu. Tapi targetnya orang kerja yang betul, dia bisa dapat harta tujuannya supaya bisa dinikmati oleh orang sekitarnya. Kenapa? Karena di akhirat Allah tidak tanya mobil sampean. Allah tidak tanya rumah sampean, kamarnya berapa, mari ngono nggih keramik apa granit, ono asine pembuatan saestu gak ditakoni be Allah Taala, tapi yang ditanya sama Allah, dari uang kamu berapa anak yatim yang kamu cukupi perutnya? Berapa miskin yang kamu buat senyum karena harta yang kamu kasih sama mereka? Berapa banyak orang yang tidak mampu senang ketika kamu berbagi? Kalau targetnya sampean kaya kerja untuk ini, itu target yang betul. Tapi kalau sampean kerja cuma untuk memperbanyak harta, akhirnya sampean tertipu, alhaakumut takatsur. Kamu akan tertipu kata Allah Ta'ala. Apa? Karena riko megawe tujuannya akipejes. Sampai kapan sadar? Tidak bakal sadar. Hatta zurtumul mate baru sadar. Kalau sudah mati beb, baru dia tahu. Ternyata selama ini saya tertipu. Kaset. Kok baru sadar? Pengajian Al-Hidayah dibuat, nyadarno. Makanya Kanjeng Nabi ngomong, aku ki diparingi wahyu bi Allah Ta'ala untuk mengingatkan kamu. Tidak usah ambisi sama itu semua. Mau ditinggal. Tidak ada yang mau dibawa ketemu dengan Allah Subhanahu. Akhirnya ngawur Pak. Akhirnya soalnya duit dijawut. Hatta punya ilmu, peteng kalau urusan uang. Saestu nyolong, ngambil uang umum, itu tidak harus orang bodoh Pak. Walaupun orang pinter kalau sudah urusan ini, peteng motone. Apa? Imannya tidak ada. Harusnya dia punya yakin sama Allah Ta'ala. Beb, tapi gak nutut Pak, orang hidup tuh menyesuaikan. Kalau pas sampai lagi banyak uang, mau makan rodo enak, mau nggak kerso. Kalau keuangannya mepet, ya tuku sate dulur, tempe penyet, kan gitu kan ya. Ya sampai ndak iso tuku sepeda Nmax Jupiter. Aku anakku kepengin sekolah kono, piro biayane? 15 juta. Lah sampean duwe piro? 4 juta. Wis golek sekolah sing rego 4 juta. Aja ngoyo. Akhirnya gak nutut, ya iku mau. Tuku togel petang nomor iku mau akhirnya kan. Akhirnya haram, ngalor ngidul diambili uangnya. Apa sebab? Ambisi. Ambisi, hati-hati. Semoga diberikan selamat Allah Ta'ala ya. Ngikuti Pak, orang urip tuh ngikuti. Ndak ukurane. Ukurannya itu iman. Ukurannya sing kompak, ukurannya Kurang banter, ukurannya Iman Pak. Wallahi iman.
Antum mati, miskin, tidak punya uang, tapi sampai mati nggak la ilaha illallah, selamat. Selamat. Tidak punya uang, beb, sakarepnya. Pokoknya Islam, iman itu dipertahankan. Jangan tertipu, akhirnya kita katut harus melihat kekayaannya orang-orang yang tidak beribadah, kita kepingin seperti kepinginnya mereka, padahal mereka nanti di akhirat kepingin seperti kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham? Kurang banter, paham? Cerita nih sampai. Ada satu santri, Pak. Ada satu santri iku gesa-gesa ambek koncone. Ketika gesa-gesa ambek koncone nyeleduk. Kang, abu ning krungu kabar. Bu, di kampung sebelah ana wong alim. Iya ta? Iya, ana wong alim. Ayo silaturahmi yuk. Gak penasaran ta? Gak pengen delok wong alim ku ya apa modele. Akhirnya santri ini Pak penasaran. Ya apa sih modele wong alim iki ya apa? Nah, modele wong sing kompak, modele wong alim iki ya apa? Karena sudah penasaran Pak, akhirnya santri ini diniati berangkat ke kota sebelah. Ya kota sebelah itu kayak Jember, Banyuwangi, kan kota sebelah. Berangkat Pak. Ya karena dia itu musafir, ya cuma bawa tas, kelambi secukupnya, mari ngono ya ono sabune kayak adus, uang untuk sangu. Cukup ongkos sama cukup makan. Berangkat. Sampai dicari rumahnya orang soleh ketemu. Oh iki omahe. Waktu diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten, saya Pak Ustadz dari kota sebelah. Oh gitu, ada perlu apa? Mau ketemu jenengan, mau sowan, mau minta doa, minta nasihat. Oh ya monggo, silakan masuk. Masuk rumah, ditutup lawangi, kaget Pak santri. Tola tole. Kata ustadznya, lo kenapa Mas kok tola tole? Ustadz, ini rumah sampean? Iya. Yakin ini rumah sampean? Iya betul, ini rumah saya. Apa? Nggak, ini bukan rumah sampean ini. Nggak, rumah saya. Apa? Iki kok aneh rumah sampean? Apa yang aneh? Nggak ono kasure, nggak ono lemarine, nggak ono meja makani, nggak ono TV nih, nggak ono radio nih, kosongan Pak. Perabotanku kosong. Dicek cuma ada sejadah, lampu, damar, mari ngono, di dapur ya cuma ada piring, sendok secukupnya, alat mandi. Takon, ini betul rumah sampean? Enggak, ini rumah saya. Ustadz kenapa sampai ndak beli lemari, ndak beli macam-macam, kok kosongan gini? Ustadz takon balik, loh kamu mana lemarinya? Mana kasurnya? Mana itu radio TV-nya kamu? Ya ndak, saya cuma bawa tas tok. Loh kenapa bawa tas? Saya musafir Ustadz, kan saya cuma kesini mampir, mari ngono mulai mana? Ya podo. Kamu musafir, saya musafir. Kamu dari rumah ke saya dari sini mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kamu musafir, saya musafir. Orang musafir itu bawa seperlunya. Ya bawa alat mandi, makan secukupnya, kelambi secukupnya, mari ngono mulai. Ya sama. Walaupun iki umale tak penuhi kabeh, minggu depan takdirku mati tak tinggal kabeh. Ada apa noleh sama ini? Di Malaysia itu ada Habib Ali, Pak. Habib Ali Batu Pahat Malaysia. Semoga barokah manfaatnya. Umay elek, Pak. Saestu umay elek biasa. Didatangi sama orang-orang kaya-kaya minta doa, gobul, minta hajatnya didoakan tembus. Sampai ngomong, "Habib, sudah Habib, antum yang enak. Besok kita panggilkan kontraktor, kita robohkan rumahnya Habib biar kita bangun." Katanya Habib, "Mau diapakan rumah saya?" "Mau dibangun Beb yang bagus, Beb, yang mewah." Kata Habib, "Aduh, rumahnya Habib bukan di sini, tapi di gang sebelah." Dicek Pak, mana rumahnya Habib? Gang sebelah kuburan. Balik mana Beb? Gang sebelah kuburan. Jadinya Habib, ya itu rumah saya mau pindah sana. Ada apa dibaguskan? Orang ujung-ujungnya saya balik 2 meter kali setengah meter. Pak iki Pak, oleh wong urip duwe pikiran kayak gini Pak, ayem. Kene kakek ndelok TikTok niku lho. Temenan Instagram, Twitter, sing didelok mewah-mewah, canggih-canggih. Delok isine dompet 250. Sing didelok 250 juta. Yo gak nutut dulur. Makanya cepat kakek ndeleng, ndak sudah pakai yang ditoleh sudah. Tapi sekarang kok
Ustadz rumahnya bagus, Beb. Yang ngimbangi santri, Pak. Ya apa sih? Ya mosok kiai ini nyeker, numpak sepeda. Santri montore api. Kadang-kadang santri ini kurang cerdas kan gitu nggih. Diperkaya sendiri pengajian ini kurang, ya gak dicukupi. Ya apa yang perlu anak yatim janda yang tidak mampu, yang tidak dikasih. Sayyid Muhammad Maliki ketika pulang dari Habib Ali ditanya, ya Habib, antum kenapa Habib? Habib Ali rumahnya biasa, antum kok rumahnya bagus, mobilnya bagus, kok numpak mobil antum? Apa kata Sayyid Muhammad Maliki? Saya punya ini bukan untuk saya, tapi untuk ilmu, supaya orang itu menghargai ilmu. Bukan saya, kalau sayanya tidak sandalan tidak apa-apa, tidak punya rumah tidak apa-apa. Saya seperti ini bukan memperlakukan saya, tapi menghargai ilmu yang ada dalam diri saya, supaya orang-orang tahu harganya ilmu. Dan semua yang saya kasih, dari baju, pakaian yang saya pakai, itu bukan untuk menunjukkan kemewahan saya, untuk ngergani ilmu yang dalam dirinya saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tiga gitu, terus terakhir. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Misi beliau yang kedua, beliau mengatakan apa? Walakin asabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Tapi aku diutus sama Allah selain ngajarkan kamu tidak ambisi urusan dunia. Yang kedua apa? Ansabbih bihamdi rabbik. Sucikan Allah. Sucikan Allah. Selalu katakan kalimat alhamdulillah. Sucikan Allah. Guru kami Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau ketika kita belajar dulu di Pasuruan sama Ustadz bilang gini, tidak mungkin orang itu bisa mensucikan Allah kecuali dia sadar bahwa semua kehidupannya itu yang ngatur adalah Allah. Sing ngatur urip ini adalah Allah. Pak, orang ini Pak kalau sadar hidupnya dia yang ngatur Allah, pasti yang keluar dari mulutnya ini kalimat alhamdulillah. Mau susah alhamdulillah, mau seneng alhamdulillah, mau kaya alhamdulillah, kok ketepaan kondisi keuangan melorot jadi melarat ya alhamdulillah. Apa alhamdulillah. Soalnya sih nggak cerita Allah. Saya itu. Kalau sampean sama anak cinta ada cinta? Sayang Beb, anak Beb, darah daging. Padahal sampean sama anak itu hubungannya cuma bapak sama anak, ibu sama anak. Sampean Pak sama istri cinta. Dulu Beb, nah kan dulu. Sekarang wis lemu Beb kan gitu. Saya tidak pati bengen zamane SMA sekolah bengen waduh Beb. Gaduh omah gue eling-elingan. Saya ki sak kamar gatel kabeh sak kamaran gitu. Berubah wis Pak. Atau hang wadon ditakoni cinta mbek sing lanang bengen Beb. Saiki songote wis gak rapi gitu ya. Gondrong yang garu-garuan. Tapi suami istri subhanallah bisa saling cinta. Anak sama bapak, ibu sama anak cinta. Padahal hubungannya apa? Hubungannya cuma suami istri sama hubungan anak sama bapak. Itu cintanya luar biasa. Minta maaf Pak, kalau itu hubungan manusia sama manusia, kita rela mati-matian berusaha menyenangkan pasangan hidup dan anak yang kita punya. Lalu bagaimana dengan Allah yang bukan orang tua kita, bukan pasangan hidup kita, tapi yang menciptakan kita Allah Jalla Jalaluhu. Tentu siapa yang paling cinta sama kita? Allah. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Jadi kehidupan kita ini yang ngatur siapa? Allah. Kalau sudah tahu Allah yang ngatur, apa tugas kita? Sebe. Sucikan Allah, sucikan. Selalu katakan alhamdulillah. Maka tidak cukup, orang itu tidak cinta dunia tidak cukup. Harus yang kedua, apa itu? Senantiasa dia mensucikan Allah dalam segala kondisi. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan awwalu man yud'a ilal jannati hammadun alladzina yahmadun Allah ala kulli hal. Yang pertama kali masuk surga sinten? Hammadun, orang yang banyak memuji Allah. Siapa mereka itu? Alladzina yahmadun Allah ala kulli hal, yang keluar dari mulutnya kalimat alhamdulillah. Segala kondisi yang mereka alami tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka tahu takdir yang mereka alami itu yang nulis bukan bapaknya, yang nulis bukan ibunya, yang nulis bukan suami atau istrinya, tapi yang nulis yang paling cinta dengan kita yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Ibn Atha'illah Iskandari radhiyallahu an dalam hikam beliau mengatakan al-jamil la yaf'al ila jamilan. Dat yang maha bagus tidak mungkin akan menetapkan kepada kita kecuali yang terbaik.
bagus. Beb saya kok dibuat sakit, itu bagus. Beb saya kok dibuat gini, bagus. Pasti di belakang itu ada hikmah yang dari Allah Ta'ala. Pasti di balik itu ada hikmah. Tugasnya makhluk apa? Alhamdulillah. Ada satu murid tanya sama gurunya, kalau memang Allah itu sayang sama saya guru, terus opo aku kok melarat? Opo aku kok loro? Katanya Allah cinta sama saya, harusnya saya sehat, harusnya saya sugih. Apa kata gurunya? Laulal marad walaula fakar ma to'a ibnu Adam ra'sah. Hei santriku rungokno, kalau bukan karena sakit, kalau bukan karena melarat, ma to'a ibnu Adam ra'sahu, tidak mungkin kepalanya manusia itu akan dingkluk, dangak, sombong. Jadi Fir'aun, Mbak, Fir'aun tidak pernah sakit, Fir'aun tidak pernah melarat, sugih terus, sehat terus, tidak pernah buang air selama 40 hari baru buang air. Melarat mulai lahir tidak pernah. Apa yang terjadi? Dangak. Kalau sudah dangak, sombong, lupa diri. Allah Ta'ala utus Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu togo Musa paranono Fir'aun. Apa dia itu sudah togo, melampaui batas. Apa melampaui batas? Tidak pernah melarat, tidak pernah sakit. Kalau saya sama sampai tidak pernah sakit, tidak pernah jatuh ekonominya, tidak mungkin kita tawaduk sama Allah Ta'ala. Sengaja kita dikasih sakit, sengaja kita digoyang kehidupan kita supaya sadar kita tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan hanya Allah, la haula wala quwata illa. Makanya wong itu ketika sadar, Kanjeng Nabi diutus untuk nyadarno masyarakat, ngomong alhamdulillah segala kondisi. Alhamdulillah segala kondisi. Di balik itu akan ada cerita yang Allah susun untuk kita yang bagus, yang kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu. Paham? Kompak, paham? Ada satu murid tidak mantep, ngomong ke guru nih, aku tidak serak, iki semari dikandani tidak serak iki. Memang ngono Pak, santri rodok kurang serak iku ono. Akhirnya dari guru nih, gini wis melak aku, dibawa ke dapur. Ya namanya dapur, ada telur, ada garam, ada gula, ya ada madu, ya ada tepung, ya macam-macam, ono kompor. Terus santri dipanggil, "Le, sini nak, sini." Iya, guru. Gimana? Ini garam, makan. Dipangan. Wasin. Gula makan. Dimakan gula. Gimana rasanya? Manis. Madu. Makan. Sehat guru manis. Iku tepung panganan, campak. Itu makan itu. Apa namanya? Bahan-bahan yang lain. Ndok, bukan pecahan. Yo, panganan, moh, amis. Api hidupkan, pegang, panas guru. Ya wis, enak pada enak. Yo enaknya orang dai. Terus gini. Menengok saiki lungguh sing enak, ternyata tepung dicampur sama garam, dicampur sama gula, dicampur sama madu, dicampur sama bahan-bahan, dicampur telur, diadon, mari ngono di oven pakai api jadi roti. Panganan saiki, dipangan Pak roti ini Pak. Enak, wis ngono iku urip. Lepas sampean diseneni bojo, ya berarti mangan garam kan gitu nggih. Lepas sampean gajian kok oleh bonus, gula. Kan ngono. Lek sampean tuku-tuku kok mau oleh dopres mulai nggo sepeda motor, madu. Kan gitu. Moro-moro gerges ya keneng kompor. Ujung-ujungi roti wal akibatulil muttaqin. Hasil akhir kenikmatan hidup hanya akan bisa dinikmati roti itu untuk siapa? Orang yang tidak punya penyakit. Kalau loro ono kencing manis dan macam-macam tidak bisa makan rotinya. Yang bisa makan roti nikmat itu hanya lil muttaqin, orang yang tidak punya penyakit. Kapan dia tidak punya penyakit di hatinya? Ketika dia sadar, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada iri sama orang. Kenapa? Karena dia tahu semua yang dia alami dan dialami orang lain sudah sesuai porsi dan bagiannya, dan dia tahu kehidupan yang dia jalani tidak mungkin bisa lepas kecuali dari tulisannya Allah Subhanahu. Paham? Begitu paling selamat Allah Ta'ala ya. Akhirnya murid iki Pak, mari yo wis ngaji ambek gurune berangkat numpak kapal. Iki mari ngaji wis. Ngaji mantep dikai roti mau budal numpak kapal. Setelah naik kapal ono kejadian. Ternyata kapal iku bocor walhasil kena ombak keantem tungkurep kapal iki kebalik. Namanya kebalik, waduh salbut sudah Pak.
Mana orang megang tali, megang kayu, kedelep ke bawah arus, termasuk santri ki gelagapan. Akhirnya nyari kayu pegangan sampai bingung kelendi kena ombak bertahan hidup sampai akhirnya terdampar di satu pulau. Sudah nyampe di pulau itu si santri tadi bingung, kelendi tengah pulau, tidak ada kapal, tidak ada manusia, bingung, kepingin pulang tidak bisa pulang. Bayangkan kita kesasar di Rawa Barong, jadi puger itu apa jenenge? Hah? Nusa Barong. Bayangkan sampean kesasar ning kono dhewe ya. Akeh jine ning kono ya, kan sampeyan apa mulai bisa kapal yang ngono, tonggo mulai sepi ijen. Apalagi di pulau yang tidak ada orangnya, bingung. Akhirnya bertahan hidup, cari minum, cari makan seadanya, akhirnya ngambil kayu buat kemah. Buat kemah setiap hari di dalam laut. Ya Allah, kapan saya bisa pulang ya Allah? Kapan kok begini kehidupan saya ya Allah? Ternyata dia buat kemah dari kayu-kayu, dari daun-daunnya dikumpulkan. Satu malam santri itu buat api. Cari bahan kayu-kayu, ngambil batu sampai apinya hidup, menghangatkan diri. Kok ternyata Pak malam itu ketika si santri tidur apinya udah dimatikan. Pikirnya dia biar hangat, kena angin, api mau keneng kemah, kobong kemahnya. Kemahnya kobong, jenggira tangi belayu dari kemahnya, lihat rumahnya kobong, gubuknya dia kobong, nangis ya Allah, wis keneng laut, kapal tungkurep, konco mati, kesasar ning pulau, saya kisun gawe omah kobong maneh. Apa ini ya Allah? Wis kaya sampean iki. Apa iki ya Allah? Akhirnya turu, pagi-pagi ono kapal mampir. Heran murid ini. Loh, kapal besar. Jenengan kok tahu saya di pulau ini? Iya, tadi malam saya lihat api yang sampean kirim untuk saya. Jadi kapal itu lihat ada api di pulau, tahu kalau ada orang. Dipikir santri itu sengaja menghidupkan api untuk manggil kapal. Padahal itu kobongan gitu. Ternyata apa? Di balik kobongan datanglah kapal. Orang tidak tahu. Kalau seandainya bi Allah Ta'ala angin itu gak diobakno ngobong rumahnya dia, kapal mau ndak ero ana uang di pulau. Mati. Tapi karena lihat itu kobongan, sama Allah diganti, sengaja dibakar karena mau dikasih tempat yang lebih baik. Allah Maha tahu, Pak. Kehidupan kita ini yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah. Paham, Bu? Ndak ikhlas. Paham? Kan cepetin geremeng be wong lanang. Mas toh. Makanya uripku sing enak. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya siapa orang yang bertakwa itu imam, jawaban Sayyidina Ali singkat. Yang pertama yaitu adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beliau mengatakan orang yang mereka adalah orang yang amila bitanzil, orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian wal qana'a bil qalil. Kemudian dia itu adalah orang yang terima dengan sedikit rezeki yang dibagi oleh Allah. Yang ketiga wal istidad liyaumir rahil. Kemudian dia ketika tahu rumahnya tidak mau ditinggal selamanya, hidupnya dia sudah ngatur Allah, bukan untuk cari uang semacamnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Istidad. Dia persiapan liyaumir rahil untuk berangkat kepada Allah SWT, mempersiapkan mati. Sindinta ini mati. Jadi dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut malaikat Israel waktu dia perjumpaan dengan gurunya dan duduk selama-lamanya sama Nabi Muhammad SAW. Terakhir yang ketiga kata Rasulullah, misi saya apa kata beliau? Walakin ansabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tugas saya yang ketiga untuk memerintahkan kamu ibadah kepada Allah. Ojo ambisi ambek dunya, terima dengan ketetapannya Allah. Kemudian kalau sudah bukan dunia tujuannya, harus terima dengan ketetapan Allah. Apa yang harus saya lakukan, Beb? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sujuto ibadah sampai mati wis. Wis, itu tak sudah. Sampai ibadah yang gena, salat yang gena, puasa yang gena, zakat yang gena, ibadah yang baik, ikuti Nabi Muhammad 3 prinsip ini. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati datang kepada kamu. Perbaiki ibadah kamu, otomatis urusan kita dunia akhirat akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan man ahsanal wudu'a ahsanallahu salata. Siapa orang yang bagus wudunya, maka akan dikasih hadiah bagus salatnya. Wa man ahsanallahu salata
ahsanallahu jami'a umurihi. Siapa orang yang bagus salatnya, insya Allah semua urusannya akan diparingi bagus oleh Allah Subhanahu. Sampai Nabi Muhammad cerita, Bu, orang kalau habis salat, salatnya bagus, kharaja min salatihi an-nur. Maka salat yang dia kerjakan akan menjadi cahaya. Kemudian cahaya itu akan ngomong sama saya sama jenengan, Allah yahfadzuk. Semoga Allah menjaga kamu. Semoga Allah menyempurnakan kamu sebagaimana kamu menyempurnakan saya. Kamu jaga saya, kamu menghormat saya, semoga kamu juga dimuliakan oleh Ta'ala. Akhirnya barokah kewajiban yang dia laksanakan dengan baik, akhirnya dia diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jenengan mati, lampu tadi itu, lampunya kubur tadi itu, salat yang kita lakukan itu dimasukkan di kuburan, lalu terang kuburan kita dengan cahaya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Monggo melalui pengajian ini sadari bukan uang tujuan akhir kita. Jangan ambisi, hidup sesuai. Punyanya berapa ya sudah itu, udah usah kepingin yang lebih. Setelah itu apapun episode yang kita alami dalam dunia ini mesemo. Karena yang buat cerita Allah Ta'ala. Setelah itu yang ketiga, sadari kita diciptakan dan kita akan dimatikan hanya untuk ibadah. Fokus ibadah, fokus ngaji, fokus cedak ambil Habib, fokus cedak ambil ulama, fokus datang di majelis ilmu dengan niatan untuk memperbaiki ibadah kita. Sebagaimana kata Habib Bakar, di majelis ini buah-buahan jangan nganggur. Dibawa 3 prinsip Kanjeng Nabi ini ambil. Ingat, Rasulullah bukan untuk disolawati saja, tapi untuk diikuti. 3 hal ini ikuti. Laksanakan yang wajib, sempurnakan yang sunnah, peduli dengan orang yang sekitar, kemudian jenengan terima dengan keputusan yang diberikan Allah Ta'ala. Tidak ambisi dengan dunia. Target panjenengan kaya bukan banyak aset, tapi target sampean kaya adalah bisa berbagi kepada sekitarnya. Kalau ini sampean amalkan, insya Allah jenengan akan jadi orang yang senang karena sudah mengikuti tugas yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Moga-moga dawa umur sehat afiat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umur yang Allah kasih sama kita diparingi barokah. Tambah usia, insya Allah semakin taat kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab beliau berdoa, Allahumma ja'al gina fi yadi sholihin. Ya Allah, jadikan kekayaan untuk tangannya orang-orang soleh supaya bisa manfaat untuk masyarakatnya. Jadikan kami kaya dan jadikan kami orang yang soleh ya Allah. Sehingga kami bisa membantu majlis-majlis ilmu ya Rabb. Sehingga dengan harta kami bisa membantu para ulama ya Rabb. Sehingga dengan harta kami bisa membantu anak-anak yatim ya Rabb. Kami bisa mencukupi orang-orang yang tidak punya di sekitar kami ya Rabb. Ya Rabbi, berikan kesadaran pada masyarakat bahwa uang bukan tujuan akhirnya ya Allah. Berikan kita rezeki yang halal dan barakah. Berikan kami keberkahan dalam hidup ya Allah. Yang datang majelis punya hutang piutang, mungkin-mungkin diparingi jembar rezekinya Allah Ta'ala. Diberikan jalan supaya bisa menyelesaikan semuanya. Dan semoga kita doakan mereka yang punya kaitan tadi itu dibuka hatinya Allah Ta'ala. Bisa menyelesaikan tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Rabb, semoga berkah majlis ini jadikan kami yang orang istiqomah salat ya Allah, istiqomah berpuasa Ramadan ya Rabb. Kami menjadi orang yang perhatian dengan zakat ya Rabb. Para wanita berikan rasa malu ya Allah, jangan sampai menampilkan auratnya depan orang yang tidak halal ya Rabb. Berikan kami kewibawaan ya Allah. Maafkan tangan kami menyentuh pasangan yang tidak halal ya Rabb. Maafkan mata kami melihat pemandangan yang haram ya Rabb. Maafkan telinga kami mendengarkan pendengaran yang tidak baik ya Allah. Maafkan kemaluan kami yang kami puaskan dengan cara yang tidak halal ya Rabb. Ya Rabbi, maafkan tenggorokan, perut kami yang pernah kami siram dengan barang-barang haram ya Rabb. Ya Rabbi, kami akan jadi mayit ya Allah. Kami akan tidur di kubur ya Rabb. Apa jadinya kalau kami mati bawa dosa di dalam kubur kami? Di majlis ini maafkan dosa kami ya Allah. Tuan rumah yang baik tidak mungkin memulangkan tamunya tangan kosong. Kami ke majlis tidak cari makan ya Rabb. Kami ke majlis tidak cari minum ya Rabb. Yang kami cari pandangan-Mu ya Rabb. Yang kami cari ampunan ya Rabb. Kami jauh dari luar kota tidak cari apa-apa ya Rabb. Yang dicari pandangan-Mu ya Rabb. Pulangkan dari majlis ini dosa kami, maafkan ya Allah. Jangan hancurkan rumah tangga kami karena dosa yang kami lakukan ya Rabb. Tutup aib kami dunia akhirat ya Allah. Jangan permalukan kami dunia akhirat ya Rabb. Jangan sampaikan dosa kami kepada guru-guru kami ya Rabb. Jangan sampaikan dosa kami kepada orang tua kami di barzah ya Rabb. Jangan sampaikan dosa kami kepada para salaf kami ya Rabb. Jangan sampaikan dosa kami kepada Nabi Muhammad SAW ya Sattar. Usturna bisitrikal jamil. Wahai Zat yang Maha Penutup, tutup aib kami dunia akhirat ya Rabb. Orang yang ingat dosa kami malam ini buat mereka lupa ya Allah.
Yang benci jadikan cinta ya Rabb. Nama kami yang tercemar buat jadi baik lagi ya Rabb. Ya Rabbi jadikan kami orang yang menghargai syariat-Mu ya Allah. Menghargai syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghargai syiar-Mu ya Allah. Ya Rabb semoga menjadi orang yang memuliakan para ulama. Dan kita doakan semoga Balong ke depan akan menjadi kota Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya akan banyak mengerti syariat Sayyidina Muhammad. Semoga ke depan akan menjadi hidup daerah ini dengan syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya cinta dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tersebar majlis ilmu dari ujung hingga ujung. Dan akan datangkan ulama seluruh dunia akan menginjak tanah Balong. Dan akan membuat cahaya di majlis ini ya Rabb. Akan membuat cahaya di daerah ini ya Rabb. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih kalah dengan hawa nafsunya, semoga diberi kemenang oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak mengikuti keinginan jeleknya lagi ya Rabb. Dan kita mohon apabila tiba saatnya kita meninggal dunia, saatnya kita bertinggalkan rumah kita, meninggalkan anak istri kita, meninggalkan semua yang ada di sini semua. Ya Rabb pada saat itu jadikan pemandangan terakhir kami wajah Sayyidina Muhammad, senyum Nabi Muhammad, wajah guru kami tersenyum saat menyebut ruh kami ya Rabb. Dan orang tua dan salaf kami ya Rabb. Ya Rabb dan anak yang kami tinggal, istri yang kami tinggal, keluarga yang kami tinggal, murid pecinta yang kami tinggal ya Rabb. Berikan kuat iman setelah meninggal kami ya Rabb. Jaga salat mereka, jaga ibadah mereka ya Rabb. Dan jadikan majlis ini penyebab kita kumpul dunia sampai akhirat. Di barzah di akhirat sampai di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah Habib Abdullah bin Umar bin Syuh Bakar, wal Habib Saleh bin Muhsin dan para kiai, para ulama yang ada di daerah kita. Semoga malam ini kita gobul hajat semuanya. Allah turunkan hujan yang penuh barakah, zahiran wa batinan. Dan semoga keberkahan masuk keluarga kita yang ada di rumah. Berubah segala kondisi menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij limin ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin. Ya yang keras. Imin ya diangkat tangannya. Imin ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin walaupun ya salihah. Al-Fatihah. Kita ada minta doa, kita doakan semoga majelis Al-Hidayah dan guru kita Habib Abu Bakar Muhdar diberikan keberkahan oleh Ta'ala, diberikan keistiqomahan, dan semoga beliau-beliau semua terus bisa menemani kita dalam setiap majelis sehingga kita jadi orang yang lebih baik. Walaupun ya salihah. Al-Fatihah. Yang kedua mohon Fatihah untuk Syarifah Maryam binti Muhammad Al-Haddad yang meninggal malam ini.